Udah Bu, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Nah, Bu Bu, Penny. kita hari ini kan kita mau coaching ya. Hari ini saya dulu yang jadi coach, Ibu jadi coach ya. Eh, saya akan bertanya tentang masalah Ibu itu ya, tentang murid yang kurang sopan, murid yang Ya, terlalu Bu. dekat kepada wali kelasnya, gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Baik, kita mulai ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Sri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah sehat Bu Heni. Bu Heni sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Biar kita dapat menjadi orang tua di sekolah bagi anak-anak kita ya Bu ya. Bisa mendampingi Amin. mereka sampai mereka menjadi orang yang sukses ya. Amin, Bu. Uh, Begini, Bu. Ngomong-ngomong, ya ada hal apa ya Bu ya? Begini, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini tuh, Bu, mau menceritakan, Bu. Mau menceritakan masalah saya sama Bu Heni bahwa akhir-akhir ini tuh, Bu, saya merasa murid-murid saya di kelas tuh, Bu, kurang bersikap sopan. Terkesannya tuh kayak kurang menghargai terhadap saya sebagai wali kelasnya tuh, Bu. Saya tuh pernah menanyakan kepada murid-murid saya, mengapa kalian bersikap seperti itu kepada saya sebagai gurunya? Nah, sebagian besar mereka menjawab, karena karena enak sama ibu. Sama ibu tuh enak, ibu tuh baik, ibu tuh seperti temen, sama sama seperti teman sendiri tuh, Bu. Saya tuh menganggap ibu bukan seperti guru. Nah, memang awalnya Bu, saya tuh Ya, ya. memposisikan diri saya sebagai teman untuk mereka. Ya, ya. Lalu gimana? Jadi, Gimana lagi, Bu? saya tuh merasanya tuh Bu, ketika saya memposisikan sebagai teman kepada mereka, diketahui sebelumnya itu sangat berhasil, Bu. Ternyata tahun sekarang itu seperti bumerang untuk saya gitu, Bu. Hmm. Oh, berarti Ibu Sri ini memposisikan diri itu sebagai teman untuk murid-murid Ibu di kelas ya. Di kelas 5 ya, Ibu sekarang ngajar di kelas 5 ya, Bu Sri ya? Iya, Bu, sekarang di kelas 5. Oke. Dengan memposisikan sebagai teman, itu posisi kontrolnya ternyata anak-anak itu merasa sebagai teman ya kurang menghargai ibu ya, Iya, benar. kurang bersifat Hmm, sopan gitu ya Bu ya, kurang ya. menghargai ibu sebagai wali kelasnya gitu Bu. Iya, benar sekali Bu Heni. Nah, ya karena mereka mungkin menganggap Ibu Sri itu sebagai teman gitu aja ya, nggak ada canggungnya gitu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Oke, kemarin Ibu Sri udah menghubungi saya seperti lewat WA ya Bu ya, katanya pengen ngobrol gitu ya Bu ya. Iya Bu, Nah, benar. kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini tuh apa ya Bu ya? Sebenarnya saya tuh Bu menemukan caranya, menemukan solusi. Bagaimana nih siswa saya bisa berubah, lebih sopan, lebih menghargai saya, jadi wali kelasnya. Itu sih sebenarnya tujuan saya datang ke ibu nih. Oke, oke. Ibu Sri itu ingin dapat cara ya, gimana sih supaya anak-anak itu eh, sekarang tuh bisa lebih sopan lagi, lebih bisa menghargai Ibu Sri, meskipun memposisikan posisi kontrolnya itu sebagai teman ya Bu ya. Iya Bu, benar. Nah, mungkin sejauh ini kira-kira kendala apa yang dialami Ibu Sri sehingga Ibu belum bisa bersikap tegas nih terhadap anak-anak di sekolah tuh Bu. Kendalanya tuh apa? Saya menilai tubuh dari diri saya sendiri. Sendirinya tuh ya Bu ya.
Karena untuk menilai anak juga berbeda-beda ya Bu ya. Gitu kalau bisa menilai dari diri, mungkin dari skala 1 sampai 10 saya berada di skala 6 Bu. Kenapa saya bilang di skala 6? Memang angka saya juga merasa bahwa belum optimal, Bu, untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang memiliki karakter baik, yang sopan, yang menghormati guru. Terus saya juga belum konsisten untuk memposisikan diri saya untuk posisi kontrol manajer. Itu jadi mereka membuat kesalahan terus. Saya memposisikan diri saya tuh sebagai manajer, terus ada dari mereka mentalnya belum kuat juga, Bu. Mereka tuh kadang akhir-akhir ini sukanya nangis. Bingung juga sih, Bu. Besok seperti apa lagi gitu, Bu. Jadi saya belum konsisten gitu, Bu Heni. Oke, oke. Oh, sekarang apa ya, dari posisi kontrol teman, terus tadi Ibu bilang pengen jadi posisi kontrolnya berubah jadi manajer gitu ya Bu ya. Yang bisa Ibu lakukan itu tadinya dari level 6. Tadinya dari level 6 ya kan ya Bu ya. Iya, Eh, nah, tadi kan Ibu menilai Ibu tuh masih di level 6 kira-kira ya Bu ya. iya, Terus untuk memprediksikan nih, saya cukup dinilai berapa nih untuk mereka, kira Ibu mau ada di level berapa? Setelah di level 6 tuh ingin naik level berapa lah kira-kira Ibu tuh? kalau menurut saya sih, Bu, karena mungkin masih jauh untuk dikatakan sempurna ya, Bu ya. Ah, untuk untuk karakter yang baik gitu Bu, saya berharap nggak muluk-muluk ya Bu ya. Saya hanya di karakter 9 sampai 8 atau 8,5 lah Bu, di skala itu Bu, di skala level 8,5. 8,5 ya, itu yang Ibu Sri inginkan ya Ya Bu. untuk tercapai ya, terutama perilaku dan akhlak bersifat kepada Ibu ya sebagai wali kelasnya ya. Iya Bu. Kira-kira nih apa yang Ibu Sri lakukan untuk dapat mencapai nilai 8,5 itu? Ya menurut saya sih Bu, yang saya Adakah hal pikirkan, yang bisa dilakukan gitu, Bu? ya sepertinya hal yang bisa saya terus lakukan itu Bu, berusaha membimbing pastinya Bu. Membimbing, mengingatkan, mengoreksi mereka gitu agar mereka selalu bersikap positif. Terus juga mereka harus bersikap menghargai guru. Salah satu yang bisa dilaksanakan yaitu saya sudah membuat dan menerapkan keyakinan kelas, Bu, di kelas 5 yang sudah disepakati bersama, Bu. Yang sudah dibuat di awal. Di awal tahun ajaran baru ini nih, Bu. Keyakinan kelas bersama untuk kita sepakati, Bu. Saya akan memaksa diri untuk konsisten memposisikan diri sebagai manajer, lalu menempatkan sebagai Oke, oke. menerapkan Baik. segitiga restitusi. Jadi oke, oke. Jadi baik ya. Jadi yang akan Ibu Sri lakukan itu rencananya sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Sudah disepakati bersama dengan anak-anak. Terus juga Ya, Bu. mengubah posisi kontrol Ibu dari yang tadinya teman menjadi posisi kontrol manajer ya Bu ya. Ya, Bu. Keyakinan kelas itu. Nah, terus juga Ibu ingin beberapa rencana yang sudah Ibu buat itu dari keyakinan keras dan sebagainya. Kira-kira rencana mana nih yang paling dekat yang akan Ibu lakukan sekarang-sekarang ini? Sepertinya Bu, keyakinan kelas memang sudah berjalan ya Bu ya. Jadi setiap hari, setiap pagi tuh kita mengingatkan keyakinan kelas. Lalu jika Bu Heni bertanya apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat, ya waktu dekat ini memaksakan diri untuk konsisten
menjadi manajer. Mungkin menjadi manajer akan saya lakukan di awal waktu yang dekat ini, Bu. Oke, jadi yang akan Ibu Sri lakukan itu dalam waktu dekat ini itu memaksakan diri ya, memaksakan diri mengubah posisi kontrol yang tadinya dari teman menjadi posisi kontrol manajer ya Bu ya. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, besokkah, lusakah, atau minggu depankah, atau bulan depankah Ibu akan melakukan rencana Ibu itu? Ya, lebih cepat, mungkin lebih baik ya, Bu. Sebenarnya ya Bu Heni, saya akan mencoba setelah berbincang-bincang nih, kita melakukan pembicaraan ini nih, mengubah posisi kontrol saya dari teman menjadi manajer. Sebenarnya yang dibutuhkan sikap adalah konsistensi dirinya, Bu. Oke, oke. Baiklah kalau gitu ya Bu ya, berarti hanya butuh konsistensi ya dari Ibu sendiri ya untuk melakukan rencana yang tadi sudah disebutkan dan disampaikan ya Bu ya. Oke, tadi rencananya sudah, kemudian harapannya juga sudah, identifikasinya sudah. Kira-kira siapa nih dan apa yang dapat membuat Ibu Sri itu komitmen nih dengan rencana yang sudah dibuat tuh? Siapa nih yang menjadi kontrolnya, yang mengawasi Ibu itu? Menurut saya, Bu, yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen saya sudah pastinya seluruh warga kelas ya, Bu ya. Karena ini kan masalahnya di kelas ya, Bu ya. Saya kan meminta diri saya dan peserta didik di kelas saya untuk komitmen dari rencana yang sudah saya rencanakan. Saya akan share ke peserta didik saya dan saya komitmen agar itu semua dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Dan kalau untuk pertanyaannya adalah apa yang membantu saya untuk menjaga komitmen itu yang pertama yang akan saya lakukan dan sudah dilakukan, mengordinir keyakinan kelas setiap paginya seperti itu Bu Heni, dan akan saya lakukan setiap pagi. Dan alhamdulillah sih ya Bu ya, maksudnya tuh saya dulu di tahun sebelumnya belum mengenal keyakinan kelas. Dan ketika saya mengenal keyakinan kelas yang sekarang-sekarang, terus juga di, dikaitkan seperti itu setiap pagi, alhamdulillah berpengaruh. Walaupun presentasinya sedikit seperti itu, tapi saya tidak apa namanya tidak hidup, malah juga proses kan Bu. Ya sedikit demi sedikit kan akan berubah ketika dilaksanakan dan akan menghasilkan Iya. sesuatu yang kita harapkan. Iya, iya betul Bu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya Bu ya. Ya betul Bu, walaupun sedikit juga gitu ya Bu ya. Ya, namanya juga kita berusaha ya eh, berikhtiar. Setelah itu kita tinggal tawakal, serahkan semuanya pada Allah ya Bu. Iya betul Bu. Oke, Bu Sri, tadi sudah menyampaikan permasalahannya apa, kendalanya apa, kemudian harapannya apa. Sudah tadi disampaikan sama Ibu Sri ya kepada saya. Nah, kira-kira sekarang nih perasaannya Ibu Sri itu setelah ngobrol-ngobrol sama saya itu gimana, Bu? Perasaannya sih, perasaannya lebih lebih lega gitu Bu. Alhamdulillah Bu, bisa ketemu sama Ibu, bisa ngobrol. Hari ini perasaan saya tuh lega, bahagia gitu Bu. Apa pikiran-pikiran saya juga agak lega, saya bisa menemukan solusi. Misalkan punya masalah sendiri, itu kan nggak enak ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Heni bisa mendengarkan curhat saya, mendengarkan keluh kesah saya, bisa menemukan solusi juga. Langkah-langkah selanjutnya yang akan saya jalani dari percakapan kita hari ini, isi dari yang Oke, selama ini alhamdulillah. saya rasakan ya Bu. Ya, oke, alhamdulillah ya Bu. Sedikit lega ya Bu dengan mencurahkan isi hati Ibu selama ini yang Ibu rasakan ya Bu ya. Iya Bu, benar. Ya, minimal sedikit terlepas lah ya dari beban yang berat di hati ini ya Bu ya. Iya benar Bu. Butuh termasuk ya, dan semua langkah yang sudah Ibu Sri jabarkan, rencanakan, semuanya berjalan dengan baik. Semoga
apa yang Ibu Sri harapkan dengan anak-anak bisa berjalan dengan baik juga, anak-anak bisa lebih baik, lebih sopan, lebih menghormati Ibu Sri dengan baik ya Bu ya. Amin, Bu. Amin. Amin. Oke, kita kira-kira nih dari pembicaraan kita nih apa yang dapat Ibu Sri lakukan? Apa kesimpulan yang dapat diambil, Bu? Oke, yang saya terima yang dapat saya simpulkan setelah berdiskusi bersama Ibu Heni, saya bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya sikap peserta didik yang kurang menghargai dan menghormati guru, bersikap sebagai teman, kurangnya sopan, santun. Jadi saya dapat solusi dari percakapan ini. Jadi saya sudah menemukan langkah untuk berusaha menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak, menuntun murid menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti sudah dapat kesimpulan ya dari pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Tujuan dari pembicaraan kita yang tadi Bu maksudnya menghubungi saya melalui WA ya Bu ya untuk bisa berbicara, berbincang-bincang, ngobrol bareng. Alhamdulillah sudah terlaksana ya Bu ya. Ya. Ibu Sri akan terus berusaha menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati, kemudian juga sudah bisa mengubah ya posisi kontrol yang tadinya teman menjadi posisi kontrol manajer, kemudian ingin berkolaborasi juga ya Bu ya sama wali murid dalam perihal mengawasi perilaku dan akhlak mereka di rumah ya Bu ya. Oke, mungkin ada lagi nggak Bu yang akan Ibu sampaikan Bu? Mungkin cukup Bu Heni, cukup apa ya? Tidak ada lagi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sudah kita Cukup ya. bicarakan, kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya harapkan ya Bu ya. Ya, oke Bu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Amin, Oke Bu. Bu Sri, kalau tidak ada lagi, Eh, iya Bu, eh, terima kasih ya Bu kayaknya ya dicukupkan sudah. ya Bu ya. Dicukupkan sekian saja. Iya, terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan cerita saya Ya, dan sama-sama ya. curhat saya. Terima kasih banyak ya Bu Heni. Saya Ya, mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kasus yang kedua, Ibu Heni menjadi kuci, ibu Ya, saya sebagai coach. Kasus yang kedua, kasusnya itu ada seorang anak yang tidak mau mengerjakan kelompok bersama teman kelompoknya di dalam kelas, tidak mau dia itu tidak mau bekerja kelompok kalau kelompoknya itu ditentukan oleh gurunya. Dia itu inginnya memilih kelompok sendiri. Mungkin langsung saja Bu Heni. ya. Bu Heni, Heni, apakah kamu punya waktu senggang di jam istirahat? Iya Bu. Ada apa ya Bu? Tidak apa-apa, bisa ikut sebentar ke ruangan saya, Heni. Baik Bu. Terima kasih. Silahkan masuk, duduk di sini, Heni. Ya Bu, terima kasih. Kalau boleh tahu, kenapa ya saya dipanggil, Bu? Begini, Heni, ada yang mau Ibu diskusikan dengan kamu. Apakah kamu bersedia? Terima kasih atas ketersediaannya, Heni. Jika Ibu perhatikan, akhir-akhir ini kamu lebih asik mengerjakan tugas sendiri ya padahal biasanya kamu sangat antusias jika bekerja kelompok. Kenapa nih, Heni?
Iya memang Bu, sebenarnya sudah lama Bu, saya ingin bercerita, tapi tidak tahu harus cerita ke siapa, saya harus bagaimana, saya bingung Bu. Oh, begitu, Heni. Nggak apa-apa, cerita saja sama ibu. Jadi, apa yang bisa ibu bantu nih terkait masalah yang kamu hadapi? Dan apa yang ingin kamu peroleh dari diskusi kita kali ini nih, Heni? Saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Hmm, oke, oke. Insya Allah ibu bantu semaksimal mungkin memecahkan masalah yang kamu hadapi. Mungkin ada lagi keinginan yang lainnya, Heni? Saya ingin tahu dalam menghadapi masalah ini, sebenarnya saya salah atau tidak, Bu? Saya mengerjakan tugas sendiri. Gak apa-apa kan, Bu, selama masih mengerjakan tugas? Coba sekarang ceritakan kepada ibu, apa yang sebenarnya dirasakan oleh kamu saat ini, sehingga kamu mengerjakan tugas sendiri, dan ceritakan hambatan apa yang kamu hadapi, Heni. Gini, Bu, saya tuh merasa tidak nyaman, Bu, dalam mengerjakan tugas kelompok. Saya lebih suka mengerjakan tugas itu sendiri, Bu, secara mandiri. Meskipun saya tahu seharusnya saya itu mengerjakan tugas itu secara kelompok, secara bersama-sama, Bu. Oh, begitu. Mengapa kamu berpikir seperti itu, Heni? Hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam bekerja kelompok? Jadi gini Bu, saya merasa tidak nyaman tuh karena kelompok ini tuh tidak seperti yang saya inginkan, tidak seperti yang saya harapkan Bu. Sehingga membuat saya tuh malah malas belajar dalam kelompok Bu. Apabila saya bekerja kelompok tuh saya jadi males. Oh, begitu. Memang bagaimana? Se- Kenapa gitu? Dengan kelompok belajar kamu saat ini? Di kelompok saya ini tuh Bu, saya tuh tidak bisa menemukan teman yang mau diajak kerjasama tuh Bu, diajak diskusi bareng Bu. Mereka selalu bergurau dan tidak serius. Terus mereka hanya mau hasilnya saja, tidak mau ikut berpikir, ikut bekerja sama mengerjakan tugas tuh Bu. Hmm, bisa ceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi? Iya Bu, ketika bekerja kelompok tuh sama teman tuh Bu ya, saya tuh tidak mau teman saya tuh tidak mau ikut mengerjakan tugas kelompok Bu, yang sudah diberikan oleh guru. Mereka ngobrol, main-main, padahal tugas itu kan harus dikerjakan ya Bu ya, harus segera diselesaikan. Jadi daripada tugas kelompok tersebut tidak dikerjakan oleh kelompok, jadi saya yang kerjakan sendiri tugas kelompok itu Bu. Hasilnya juga bagus kan Bu ya, dapat nilai yang bagus pula kalau dikerjakan sendiri itu. Oh, begitu. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Nah, sekarang ibu ingin tahu jika ada tugas yang mengharuskan bekerja kelompok, kamu inginnya seperti apa? Nah, jika ada tugas yang harus bekerja kelompok itu kalau boleh sih ya Bu ya, kalau boleh saya mah pengen pilih anggota kelompoknya itu sendiri Bu. Eee, Kalau boleh sih saya yang mencari teman yang sesuai dengan saya, teman yang sesuai gitu Bu, yang nyaman, yang dalam mengerjakan tugasnya tuh kita tuh bisa bareng-bareng Bu. Karena tidak semua teman juga sih yang malas, ada juga yang rajin yang bisa bareng-bareng ngerjain tugas. Oh, jadi kamu inginnya tuh kelompoknya memilih sendiri ya, bukan dari guru yang menentukannya. Iya iya Bu, seperti itu yang
Kemudian apalagi keinginan yang kamu harapkan dalam bekerja kelompok ini? Yang saya inginkan nih Bu ya, semua anggota kelompok itu tuh aktif, berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok tuh Bu. Iya, iya, iya. Menurut kamu bagaimana caranya agar teman sekelompok kamu itu dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas tersebut? Mungkin kalau menurut saya ya Bu ya, uh, kita tuh membagi-bagikan tugas terlebih dahulu tuh Bu. Jadi si A tugasnya apa, si B tugasnya apa dalam kelompok tersebut Bu. Iya, iya, iya. Jadi menurut kamu tuh dalam tugas itu harus jelas pembagian tugasnya dulu ya, Bu, ya Hen? Iya Bu. Ya, ya, ya. Selain itu ada cara lain enggak agar teman kamu dapat bekerja sama dengan baik? Mungkin bisa juga semua anggota kelompok itu berkomitmen Bu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi komitmen dulu nih, jangan main Nah, aja gitu Bu. nah, itu juga bagus. Ternyata kamu tuh mampu menyelesaikan masalah kamu sendiri, Hen. Iya Bu, yang saya harapin tuh semua anggota tuh kebagian tugas Bu dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing Bu. Bagus itu. Sekarang kamu sudah menemukan caranya untuk menghadapi masalah yang kamu hadapi. Iya Bu. Nah, kamu kan udah menemukan caranya. Sekarang Ibu mau nanya, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, besok itu kan ya Bu ya, kebetulan nih ada tugas kelompok Bu. Besok saya akan melakukan rencana tersebut Bu, yaitu membagi kelompok terlebih dahulu dan membuat komitmen dalam mengerjakan tugas-tugas kelompoknya Bu. Hmm, ya, 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 ya. Besok, ya, ya. Nah, kamu kan, hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Kira-kira ada enggak teman kamu yang dapat membantu kamu menjalankan komitmen tersebut? Ada Bu, teman sebangku saya ya Nurmala Bu, sekaligus teman sekelompok saya Bu. Dia bisa membantu saya Bu. Ya, ya. Sepertinya sangat baik untuk kamu lakukan. Ibu yakin setelah ini kamu pasti bisa akan banyak mendapatkan perubahan dalam diri kamu dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok bersama teman-teman kamu, ya, En. Amin. Terima kasih doanya Bu. Pokoknya saya akan mengikuti pelajaran dengan baik Bu. Oke, oke. Kalau begitu, Ibu mau masuk kelas dulu ya. Kamu juga siap-siap mengikuti. Tapi sebelum Ibu masuk, Ibu bagaimana nih perasaan kamu nih setelah mencurahkan isi hati masalah kamu nih? Ah, Alhamdulillah Bu, saya tuh ngerasa lega Bu, bisa cerita sama Ibu. Tadinya tuh saya tuh nggak enak nih, saya tuh ngerasa nggak enak tapi nggak bisa ngomong gitu kan, nggak bisa cerita. Setelah saya cerita ke Ibu, akhirnya saya lega plong, seneng gitu Bu. Alhamdulillah, kalau sudah lega plong, mari siap-siap, Ibu mau Iya siap Bu, masuk terima kelas, kasih ya Bu kamu ya juga. sudah mendengar Ya, cerita saya, curhatan saya Bu. iya sama-sama Heni. Semoga bermanfaat juga curhatannya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu. Ya silakan, boleh kembali ke Ya, kelas saya Heni. permisi dulu ya Bu Ya, ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Heni.
dari 2 diskusi tadi, udah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Tujuannya sudah ada, identifikasi masalahnya juga ada, terus apa tuh? Reaksi aksinya juga ada, tanggung jawabnya juga ada, semuanya udah termasuk semua ya Bu ya poin-poinnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih berarti. Ini udah ya Bu ya nanti Ya, Bu. nanti Kita saya akhiri aja ya, Bu ya. ya akhiri diskusi ini ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusinya. Ya, terima Semoga kasih, Bu. terekam ininya ya Bu ya. Nanti saya coba off-kan dulu ya Bu ya.